Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hairun Nisa Ramadhani, utusan dari Madrasah Alia DDI Jawi-Jawi Kabupaten Pangkep. Yang terhormat Dewan Juri yang kami muliakan dan para hadirin yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku memuji dengan pujian orang-orang yang bersyukur, pujian orang-orang yang berzikir, pujian orang-orang yang memperoleh nikmat, pujian orang yang memadai segala nikmatnya dan mencukupi tambahan nikmatnya. Salawat dan salam kepada para pemimpin muhsinin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan keselamatan tetap tercurahkan kepada keluarga dan sahabat beliau. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato dengan tema urgensi bahasa dan sastra Indonesia sebagai pengukuh identitas kebangsaan dan kemerdekaan belajar. Identitas kebangsaan atau identitas nasional merupakan suatu landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu, dan merupakan pegangan untuk bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Selain itu, digunakan untuk gambaran suatu fungsi atau kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020 oleh Rosmawati SHMH dan Hasnal Mulkan SHMH dijelaskan bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia pada poin pertama, yaitu bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, media penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta media pemersatu suku budaya dan bahasa di Nusantara. Sebagai pemuda-pemudi bangsa, perlu ada kesadaran akan persoalan yang mendasar yang dihadapi negeri kita, yaitu terbatasnya daya fikir, daya imajinasi, dan daya ekspresi bangsa kita, sehingga kreativitas dan inovasi bangsa kita jauh dari harapan dan kalah dibandingkan dengan bangsa lain. Padahal masa depan bangsa kita tergantung kreativitas dan inovasi. Hal tersebut disebabkan karena kurang merdekanya bangsa kita dalam berpikir, berimajinasi, dan berekspresi. Bahasa dan sastra merupakan salah satu simbolis terpenting yang dimiliki manusia dan bangsa Indonesia. Disinilah bahasa dan sastra, terutama bahasa sastra Indonesia, menjadi palang pintu keberanian, kemandirian, dan kebebasan dalam berpikir, berimajinasi tentang sesuatu. Bangsa yang besar ialah bangsa yang menghormati, mencintai, dan menghargai bangsanya. Bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda 1928. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tidak menutup
tertutup kemungkinan bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional. Mari kumandangkan, aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Sebagai kesimpulan, yang pertama, bahasa merupakan ciri dalam pergaulan bangsa dan menunjukkan esensi bangsa Indonesia. Yang kedua, penguatan berpikir, berimajinasi, dan berekspresi harus dilandasi dan didukung penuh oleh sistem yang memungkinkan adanya kebebasan, keberanian, dan kemandirian pemakai bahasa. Sekian dari saya. Apabila ada kata kurang yang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.